Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para sedulur PKU yang berbahagia, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah 183 yang tadi sudah saya baca, yang artinya wahai orang yang beriman, diperintahkan dan diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, tak terkecuali bagi para lansia. Bagi para lansia yang masih mampu, masih kuat, masih rosok, masih berlaku kewajiban itu. Dan yang luar biasa, khususnya para lansia, bahwa puasa, dimana kalau di negara kita itu 13-14 jam, kalau menurut seorang Profesor Ishinori Ohsumi dari Jepang, seseorang yang mengalami lapar dari 8-16 jam, yaitu termasuk yang berpuasa itu, maka akan terjadi suatu reaksi yang sangat luar biasa dalam diri orang yang berpuasa itu, di mana minimal 18 jam sampai 18 jam dengan laparnya orang tersebut, maka ada satu otomatis yang di dalam tubuh itu berjalan dengan sendirinya, di mana glukosa yang berasal dari makan sahur itu sudah habis, maka nanti akan digantikan dengan glikogen yang ada di dalam darah yang bersangkutan. Nanti kalau tidak cukup akan diambil dari cadangan energi yang berasal dari, apakah itu dari lemak, dari hati, dan lain sebagainya. Yang lebih bagus lagi, dengan peristiwa itu, maka otak akan mendapatkan kiriman sensasi lapar itu, akan mengeluarkan enzim yang namanya enzim autofagisome. Kalau Profesor Ishinori itu mengatakan ini adalah sapu raksasa, di mana enzim autofagisome ini akan menyapu bersih untuk membersihkan tubuh orang yang lapar tadi, di mana sel-sel yang rusak, sel-sel yang aneh, sel-sel yang bukan seharusnya yang masuk dalam program sel yang bersangkutan seperti sel tumor, itu akan disapu habis oleh enzim fagisome itu. Artinya sel yang rusak akan diganti dengan sel yang baru. Dan ini bagi lansia sangat cocok sekali, karena di tubuh orang lansia itu banyak sekali sel-sel yang sudah mengalami degeneratif, di mana sel-sel sudah tua, sudah mulai rusak, akan diganti dengan sel-sel yang baru dengan mekanisme puasa. Apalagi puasa kita itu kan 29 atau 30 hari, di mana sel itu akan diganti dengan sel yang baru setelah dimakan oleh enzim fagisome tadi, akan tumbuh selama 21 atau sampai 28 hari. Akhirnya orang yang mengalami otofagi tadi, maka selnya yang rusak diganti dengan sel baru. Kalau itu puasanya 29 atau 30 hari, berarti yang bersangkutan selnya sudah baru semua, yang rusak diganti semua, dan itu akan menghasilkan satu sel yang melaksanakan fungsinya dengan sangat benar. Kalau itu di saluran pencernaan katakanlah, maka sel saluran pencernaan akan menjalankan fungsinya. Kalau dia menyerap sari makanan, dia akan dibutuhkan oleh tubuh, yang tidak dibutuhkan dibuang, sehingga kondisi zat-zat di dalam tubuh itu menjadi optimal. Katakanlah gula akan diserap dengan optimal, artinya kalau tidak dibutuhkan akan dibuang oleh sel itu, karena sel berfungsi dengan sangat optimal. Kalau kurang, sedot, kebanyakan buang, itu sel yang normal gitu. Jadi kalau bagi seorang lansia, maka mekanisme seperti ini akan membantu dirinya kalau dia misalnya punya kelebihan gula atau bahkan dia menderita penyakit gula, maka gulanya akan turun dengan sangat otomatis. Lemaknya, apakah itu kolesterol, trigliseridnya, atau itu LDL-nya, maka akan mengalami penurunan dengan sangat signifikan. Sehingga ini akan membawa dampak yang bersangkutan akan terhindar dari penyakit-penyakit yang terkait dengan itu. Misalnya kalau gula, gula ini kan larinya kalau nggak stroke, jantung, gagal ginjal, itu akan bisa diminimalisir dengan sistem seperti ini. Kemudian jantung pun juga akan mengalami, kalau kolesterolnya turun, trigliseridnya turun, maka penyakit koroner atau yang membuat pembuluh darah itu menyempit, yang nanti menyebabkan orang terjadi serangan jantung atau stroke, itu akan bisa juga diminimalisir dengan mekanisme puasa ini. Jadi kesimpulannya, para lansia khususnya,
Dengan berpuasa 1 bulan penuh, maka tubuh kita akan didapatkan sel-sel yang luar biasa normalnya, sehingga akan menyebabkan yang bersangkutan akan sehat. Ini sangat cocok ya, walaupun mungkin ada hadis yang mungkin hadisnya itu dhaif, tapi karena ternyata cocok dengan kesehatan dan tidak bertentangan dengan yang sahih, yaitu sumu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat, itu menjadi satu keniscayaan. Oleh karena itu, kepada para lansia, silakan bagi Anda yang mampu untuk melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan riang gembira, ya, tidak perlu berusaha-berusu, tidak perlu dengan nada kesal misalnya, ya, tapi berpuasa dengan senang. Tubuh akan bagus, otak juga akan bagus, maka akan membuat simbiose mutualisme bagi panjenengan yang lansia ini akan tetap terjaga dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fadlun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.